Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan melakukan review untuk analisa yang sudah saya lakukan di bulan November ini. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, untuk saham TCPI, ini masih sesuai sama analisa sebelumnya, di mana wave yang terjadi sejak Agustus kemarin ini masih wave Z. Nah, kalau kita lihat kondisinya, ini kan Z kita tahu ada 3 gerakan, maka dari itu ini wajar kalau dia melakukan penurunan kemarin. Tapi, hati-hati kalau misalnya harga menembus di bawah Kumo Daily. Nah, ini bisa jadi ada perubahan yang signifikan. Tapi selama harga di atas Kumo Daily, target dari Z ini masih mungkin tercapai. Nah, untuk UNVR, ini masih sesuai ya sama analisa sebelumnya, yang dimana kalau kita lihat setelah penurunan kemarin, ini bukannya naik, malah dia sideways, yang artinya sebenarnya memang ada supply yang besar di atas, yang memungkinkan dia mungkin akan lakukan false break di atas, terus lanjut penurunan, oke? Untuk saham IMAS, ini juga masih sesuai dengan analisa sebelumnya, di mana wave yang terjadi sekarang adalah wave X dengan target 1300-an plus minus. Dan kalau kita lihat di time frame daily, harga ini masih di atas Kumo Daily, yang artinya secara tren wave X ini masih terjadi. Kapan analisa ini tidak valid? Kalau harga menembus Kumo Daily. Jadi selama harga di atas Kumo Daily, analisa kemarin ini masih valid, oke? Nah, untuk saham ADI, ini masih sesuai dengan analisa Elliott Wave kemarin, di mana kalau kita lihat ya, harga ini bahkan cenderung masih belum melakukan breakout dari bearish trend line-nya. Nah, yang artinya masih ada kemungkinan kalau penurunan ini masih bisa berlanjut. Tapi juga bisa jadi ini naikkan karena kalau kalian lihat lebih jeli, di sini ada sedikit minor bullish trend line, oke? Nah, selama harga masih belum bisa menembus minor ini, minor yang kecil ini, nah, artinya ada kemungkinan kalau dia bisa melanjutkan kenaikan dulu sampai retest di Kumo Daily sebelum melanjutkan penurunan, oke? Untuk saham Bank Mandiri, ini masih sesuai dengan analisa sebelumnya, di mana target terakhir dari wave 5 ini kurang lebih ada di 11.000. Jadi selama harga masih di bawah ini, jadi analisa ini masih valid. Kita zoom di time frame daily. Apakah dia masih ada kemungkinan untuk naik? Ya, jawabannya bisa jadikan. Kalau kita lihat momentum, ini mungkin cepat atau lambat ini akan membentuk bullish divergence. Tapi hati-hati selama harga ini kan berlaku selama harga di atas trend line-nya atau di atas Kumo Daily. Tapi kalau harga ini menembus Kumo Daily atau menembus trend line-nya, nah berarti hati-hati, bisa jadi ada kemungkinan skenario yang lebih buruk, dia turun lebih dalam, oke? Nah, untuk saham Adaro ini masih sama dengan analisa sebelumnya, di mana selama harga masih di atas Kumo Weekly, artinya penurunan yang terjadi ini masih wave 4 saja. Tapi hati-hati kalau misalnya dia melakukan breakout di Kumo Weekly, bisa jadi ada perubahan tren yang signifikan. Tapi selama di atas Kumo ini masih aman ya. Nah, terus next saya akan zoom di time frame daily. Kita lihat ya, kemarin 11 November kemarin ini mengalami kenaikan. Tapi kalau kita tarik bearish trend line, kita lihat ya, ini masih di bawah bearish trend line, atau kalau dia mau breakout ini juga belum valid breakout, oke? Nah, minimal kalau dia mau breakout dia harus break di sini nih, resistance minor di sini. Nah, kalau misalnya dia berhasil breakout di sini, artinya wave A sebenarnya sudah selesai di sini dan sekarang membentuk wave B, oke? Nah, tapi ada kemungkinan kalau misalnya dia ternyata lanjut false break atau melanjutkan penurunan, berarti wave A sebenarnya masih belum selesai, oke? Nah, jadi masih ada dua skenario ya. Kita tunggu apakah breakout yang bearish trend line ini valid atau tidak. Kalau tidak valid, artinya wave A belum selesai. Kalau valid breakoutnya, berarti sekarang menuju wave B, oke? Nah, untuk saham Telkom ini masih sesuai dengan analisa sebelumnya, di mana harga ini masih di atas Kumo Weekly, yang artinya tren masih sesuai. Tapi beda cerita kalau harga ini menembus Kumo Weekly ya. Nah, jadi kita tandai ini. Saya mau tandai area Kumo Weekly-nya di sini, oke? Nah, terus saya mau zoom di time frame daily. Nah, kita lihat ya. Pertama, kalau kita lihat di sini udah ada 3 gerakan ABC, tapi apakah C-nya sudah selesai? Kelihatannya belum, karena ini belum ada swing yang valid, oke? Kedua, kalau kita lihat momentum ini belum ada divergence juga, jadi kita masih tunggu apakah C-nya sudah selesai atau tidak. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada area demand yang cukup kuat, yang menandakan ini adalah strong support untuk Telkom. Nah, tapi kalau misalnya strong support ini tertembus, artinya ada perubahan tren yang sangat signifikan dan analisa ini sudah tidak valid.
Tapi selama harga di atas support ini, artinya analisa masih valid. Ada kemungkinan untuk dia melakukan penembusan kayak gini, oke? Nah, untuk saham Alam Sutera, ini juga masih sama dengan analisa sebelumnya. Kalau kita lihat di time frame weekly, walaupun dia masih sideways, tapi harga ini cenderung lebih ke atas atau mengarah ke atas, karena harga masih di atas trend line ini ya, oke? Terus next kita zoom di daily. Kalau di daily, ini masih lebih ke sideways, jadi hati-hati. Ini bukan berarti dia pasti akan naik, tapi juga bukan berarti pasti dia akan turun. Jadi kita tetap wait and see aja untuk saham Alam Sutera. Nah, untuk Inco gimana? Kalau kita lihat dengan analisa sebelumnya, harga Inco udah menembus bullish trend line yang saya gambarin. Tapi, apakah ini masih bisa melanjutkan ke atas? Jawabannya masih bisa. Kita tunggu ini ya. Kalau misal dia bikin lower low lagi, harga menembus support di sini lagi, artinya ada kemungkinan dia benar-benar akan melanjutkan penurunan wave Y. Tapi, selama harga ini masih bisa melanjutkan ke atas, berarti dia masih mungkin kejar ke wave X. Mungkin ini akan di-adjust ke sini nantinya, oke? Nah, untuk Antam gimana? Antam juga kurang lebih sama Inco. Selama harga masih di atas bullish trend line ini atau di dalam Kumo Daily, berarti masih ada kemungkinan ini cuma wave 2. Tapi, hati-hati, kalau misal dia udah menembus Kumo Daily atau menembus bullish trend line ini, ada kemungkinan dia akan kejar wave Z-nya, oke? Nah, selama itu belum terjadi, kita masih tetap pada skenario sebelumnya, yaitu ini masih akan naik ke wave X yang nantinya, oke? Tapi kalau udah tembus, berarti wave X-nya sudah pindah ke sini, oke? Untuk saham SCMA gimana? Kalau kita lihat ya, harga ini udah menembus bullish trend line yang saya gambarin, yang artinya ini udah ada konfirmasi yang valid kalau ini wave A sudah selesai. Sekarang adalah wave B, jadi apakah wave B-nya sudah selesai? Jawabannya belum ada konfirmasi ya, jadi kita masih akan menunggu kapan wave B-nya sudah selesai. Selama harga masih di atas Kumo Daily, yang artinya wave B ini masih valid dan akan melanjutkan kenaikan ke wave C. Tapi beda cerita kalau misalnya Kumo Daily udah ditembus, hati-hati, bisa jadi ini udah berubah skenario total, oke? Nah, jadi akan saya update kalau misalnya harga menembus Kumo Daily. Tapi kalau misalnya harga masih di atas Kumo Daily, maka analisa sebelumnya ini masih valid dan target kenaikan wave C ini masih bisa jadi di 300-an, oke? Untuk saham BBYB, kalau kita lihat harga masih di atas bullish minor trend line, yang artinya wave W ini masih belum ada konfirmasi selesai. Tapi kalau kalian lihat harganya ini menembus supportnya, yang artinya wave W sudah selesai dan dia akan melanjutkan wave X, nanti ada Y dan B besar. Nah, atau ada skenario 2, yaitu ini turun lebih dalam lagi. Nah, sekian untuk materi dari video ini, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.